bagaimana caranya supaya Adnan batal menikah dengan perempuan itu, oke? Sebentar lagi aku akan menikah dengan Adnan. Dan aku dengan leluasa bisa menjalankan rencana aku selanjutnya. Kok nama aku berubah jadi manis? Enggak, ini semua enggak mungkin. Ini semua enggak mungkin. Ini buat kamu. Jadi kamu bener mau nikah sama Zara? Dan kamu kan gak tahu Zara tuh baik apa gak buat kamu. Kenapa secepat ini sih Adnan? Sorry. Adnan terserah kamu mau gimana, yang penting aku gak bakal pergi. Aku mau ngomong sama kamu. Oke, aku udah siap. Sekarang tinggal aku hari ini nyebar-nyebar undangan. Kok undangannya bisa terbang sendiri sih? Aduh manis. Lagi asik-asik juga ngerjain sejarah malah dicegah. Kamu harus ingat dong Omai, tujuan kita itu supaya dia mengaku bahwa dia adalah seorang pembunuh. Lihat nih manis, ini lebih kejam. Tadi Eke dapat undangan dari desa. Nih lihat. Aku gak mau lihat. Aku udah tahu apa yang perempuan itu lakukan. Oh. Jadi lo udah tahu desa mau nikah sama Adnan. Tapi kenapa manis lo cegah Eke? Ih. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Perempuan itu sudah membuat tipu muslihat ke Adnan. Sehingga Adnan mau menikahi dia. Dia benar-benar wanita pembohong. Ya ampun manis, puyung aja Eke. Kan lo tahu dia itu pembunuh. Dan lo tahu juga kan dia itu udah ngerebut lo dari Adnan. Tapi kenapa sih lo masih ngecegah gue, ha? Menghilangkan nyawa orang itu adalah dosa. Kamu mau dikutuk jadi hantu selamanya? Ya ampun, puyung aja deh. Eke cabut aja deh. Sebentar lagi kekuatan saya akan kembali. Kasih petunjuk. Ayo kasih petunjuk. Kekuatan akan kembali lagi kepada saya. Kok malah undangan yang keluar? Wow, jin mana nih akan menikah? Kayaknya bos jin, karena undangannya cukup keren. Tante mending baca deh itu undangan untuk siapa. Baca coba sekarang. Tulisannya Zara. Tuh kan Tante tuh, Tante kenapa gak cari cara sih? Tante tuh mau sampai kapan bertahan di ruangan ini ha? Sampai mereka punya anak, iya? Bawel banget sih. Udah tenang aja deh, serahkan ke Tante. Tapi mereka mau nikah Tante, aduh. Aku harus gimana sih ngomong sama Tante, harus pakai bahasa apa sih biar Tante tuh ngerti? Udah, tenang aja. Tante akan membuat supaya mereka gagal pernikahan. Kamu harus tahu, undangan itu bukan akhir dari segalanya. Ya gimana caranya, ini udah terlanjur, undangan udah kesebar Tante. Aduh, undangan siapa sih tuh? Oh, jadi adindut ye. Undangan si Adnan sama cewek nggak jelas itu.
Adnan dan Zara. Aduh, hantu buntil. Kalau si Manis tahu, pasti dia mewek lagi nih. Lu ya, balikin gak tuh undangannya? Sini itu punya gue. Enggak, enak aja lo. Enggak buntil. Ngapain lu? Lu jangan banyak omong deh, comel banget. Itu undangan punya gue. Enak aja lu ya. Gue itu hantu terhormat. Nasibnya gak jelek kayak lu. Lu tuh nasibnya kayak jelangkung. Datang gak dianter, pulangnya naik bajai. Idih, dasar maling lu ya. Undangan orang main ambil-ambil aja. Tante, undangannya mana Tante? Ada di situ. Itu nggak ada Tante, Tante lihat cepetan. Tante balikin undangannya Tante. Itu hilang sekarang. Aduh, kamu nih bawel banget. Apa sih? Ada undangan nangis. Sekarang undangannya nggak ada juga nangis. Ih, nyebelin banget sih. Jadi perempuan cengeng harus kuat dong. Terserah Tante dia. Zara, kok kamu bawa aku ke masjid? Bukannya kita mau nikah di gedung? Enggak, Adnan, aku berubah pikiran. Aku mau pernikahan kita itu berlangsung dengan tenang. Kamu tahu kan, akhir-akhir ini aku tuh selalu aja diganggu sama makhluk halus. Zara, aku kan udah bilang, kamu ini cuma kecapean aja. Enggak, Adnan. Terserah kamu percaya atau enggak, tapi aku mau melangsungkan pernikahan kita itu di masjid. Permisi, Pak. Ya? Bapak pengurus masjidnya ya? Iya, Mbak. Pak, saya minta tanggal 17 besok, itu masjid ini dikosongkan dan disterilkan karena saya dan calon suami saya mau melangsungkan pernikahan akad di sini. Maaf Mbak, di sini nggak dibolehkan untuk akad, kecuali lagi nggak ada pengajian bulanan. Bapak nggak usah khawatir, saya akan bayar berapapun harganya. Mungkin bisa aja kan pengajiannya diliburkan dulu? Pokoknya saya nggak mau tahu ya Pak, tanggal 17 besok saya mau melangsungkan akad pernikahan di masjid ini. Ini baru untuk DP. Nanti setelah acara akad saya akan beri Bapak uang yang lebih besar lagi. Tapi saya mohon Bapak bantu saya. Lu nyogok. Aduh, nggak zaman keles, suap penyuap, ntar gumoh. Kerjain ah. Astagfirullah. Mbak nyuruh saya main judi. Ini kartu buat apaan? Zara, sejak kapan kamu main kartu? Kamu main judi? Aku nggak sudi punya istri main judi. Karena judi itu hukumnya haram. Rasain lo enak. Cewek gatel. Tapi tadi yang aku keluarin itu uang. Aku nggak pernah punya kartu seperti itu, Adnan. Itu apa buktinya? Adnan, please kamu percaya sama aku. Aku tadi benar-benar ngasih uang, nggak kartu kayak gini. Oke. Kali ini aku lupain. Tapi tolong jangan diulang lagi. Nyebelin banget sih Tante. Tante ngapain santai-santai di sini sih? Nyebelin banget. Apa sih berisik banget suaranya melengking kayak motor, ganggu aja. Ada apa sih? Oh Tante kan aku lagi galau. Tante kenapa nggak bantuin aku mikir kayak usaha kayak cari cara kayak Tante kenapa malah santai-santai di sini? Kamu buta, nggak lihat? Tante juga lagi mikir. Kamu jangan ganggu dong konsentrasi Tante, jadi buyar nih. Ada apa sih? Banyak yang mikir ya Tante tuh di sini terus tahu nggak? Tante aku juga lagi galau, juga nggak bisa mikir kok. Tapi kan harusnya Tante tuh cari usaha dong. Kalau bisa Tante nggak usaha terus kayak gini ya udah aku cari orang lain aja supaya bisa nyingkirin Zara. Masih kecil sok-sokan mau cari orang, ah? Kamu nggak percaya sama Tante? Udah nggak percaya? Gimana mau percaya Tante? Tante kan gagal terus kan Tante dari dulu. Oke aku tahu Tante mungkin bisa menghubungkan Adnan sama Manis atau apapun itu. Tapi aku yakin Tante pasti nggak bakal bisa kan untuk nyingkirin Zara, iya kan? 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 Iya kan?
kamu meragukan tante? Ya iyalah. Udahlah, percaya sama tante. Adnan nggak mungkin menikah sama Zara karena di matanya Adnan, di hatinya Adnan itu cuma satu wanita, yaitu Manis. Jadi Adnan cuma menikah sama Manis. That's it. Kenapa masih nangis? Aduh, kenapa lagi? Tante, berarti juga sama aja dia gak bakal nikah dong sama Wulan. Tante ngeselin banget sih jadi orang. Berarti iya kan, kayak gitu kan berarti. Udah, tante akan cari cara supaya Adnan belok, nggak mikirin Manis. Dia justru lebih memikirkan kamu dan menikah dengan kamu, ya? Tante janji. Iya. Ih, kok malah santai-santai lagi sih? Tahu, terserah tante aja. Terima kasih udah pada datang. Malam ini kita sama-sama ngocok arisan para sosialita hantu-hantu. Udah, tenang. Bulan ini Kunti dong yang dapat arisannya. Soalnya Kunti lagi butuh uang nih buat nambel yang bolong-bolong. Semua hantu juga perlu. Jangan lancang kamu. Yang narik itu saya. Kalau saya dapat arisan, saya langsung capcus. Mau merombak halaman muka saya. Muka longsor, ya nggak bisa diperbak juga. Mak Lampir, kuntilanak. Gue juga lagi butuh duit. Gue mau beli kolor baru. Soalnya kolor ini belum digonta-ganti. Udah. Lu kirain semua lu nggak mikir? Ini botak gue juga perlu perawatan. Papi mau ngocok arisan ye. Udah Pi, buruan dikocok, kan penasaran siapa yang dapet. Lu udah bayar belum? Tapi kayak nggak tahu aja. Amo itu tiap bulan bayar uang kos-kosan. Amo itu ye ngekosnya di Pohon Beringin. Mana bayarnya mahal lagi. Kan ibu kosnya galak Pi. Emang ibu kos lu siapa? Emang Papi nggak tahu? Tuh Papi lihat tuh di belakang Papi tuh, sampai gombel. Hah? Udah. Kita kocok sekarang ya, setuju ya? Taduh, Drakul, lu mimpin pengocokan. Oke, Pet. Saya kocok biar kayak lagunya Diva Dangdut Indonesia. Ayo kita mulai. Kocok. Lu kan ngesot, kenapa berdiri? Kalau soal kocok mengocok, Mak, suster yang nomor 1 gitu loh. Kodrat lu ngesot, jangan bangun. Udah, buruan. Lagi. Ayo, 1, 2, 3. Kocok. Yang dapat Ini cocok. Berdoa dulu. Lu lihat ini adil tanpa rekayasa. Pemenangnya adalah Papi RT. Gak bisa. Pasti ini KKN. Mulut lu yang jaga ya. Lu nggak lihat nih kursi gua udah rombeng 20 tahun. Gua kurang apa, hah? Kurang jujur apa gua? Baru kali ini gua di demo sama rakyat gua ya. Ini pasti ada konspirasi. Tuh kan, Papi curang mulu deh bawaannya enggak ah. Pasti ini nggak bener ini. Pasti nggak bener. Ya udah, kalau gitu kita kocok ulang. Kocok ulang. Stop. Nggak ada.
Gua yang berkuasa di sini. Adnan, kok kamu gak makan sih? Aku masih kenyang, Zar. Kamu pasti lagi mikirin si Manis ya? Gimana kalau abis ini aku bantu kamu komunikasi sama si Manis? Supaya kamu bisa bicara lagi sama dia. Boleh. Tapi kamu makan dulu ya. Manis, lihat tuh, si Per Jahara itu so romantis banget sama Adnan. Padahal kan artinya busuk. Ih. Omai, aku yakin dia merencanakan sesuatu untuk Adnan. Kita harus bertindak cepat. Tenang Manis, kalau begindang biar Eke yang bertindak. Karena ada gatalin tangan Eke. Ini Per ya udah jelong, kelakuan minus pula. Tukang bohong banget sih lo. Rasain. Tuh, Manis. Hai baik ya gatel. Kamu kenapa, Zar? Kamu sampai tumpah gitu? Gak tahu. Adnan, aku mau toilet sebentar ya, bersih-bersih. Bisa-bisanya lagi tuh gelas pakai tumpah. Perasaan lu megangnya udah bener. Udahlah, kita bersihin aja lagi di rumah. Kok pintunya gitu sih? Perasaan gak ada orang. Kenapa aku bisa ada di sini? Lama amat sih, ini toilet umum, antri dong. Omai, kita sudah kasih tahu Zara tentang kilasan ketika aku dibuang ke sungai. Tapi kenapa dia masih tidak mengakui kesalahannya ya? Gak tahu tuh Manis, tuh Per yang bandel. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Padahal pernikahan mereka sudah semakin dekat. Manis, menurut Eke nih, gimana kalau itu pewang kita ancam? Terus kita gantung ke jembatan biar dia ngaku. Masa gitu doang gak ngaku, dasar cewek bandel. Enggak, Omai. Masih ada jalan lain yang lebih memungkinkan. Apa sih itu Manis? Eke pengen denger deh. Ijab kabul pernikahan Adnan Zara akan dilaksanakan di masjid.
Aku yakin Allah akan membimbing kita untuk membongkar kejahatan Zara. Permisi Pak, ini bunganya mau ditaruh mana ya? Dalam medal. Oh iya Pak. Adnan, my bro. Sakti. Gimana bro? Gue gak nyangka lo datang. Iya masa gue gak datang pernikahan sahabat gue? Gak mungkin dong. Gimana gue sehat? Alhamdulillah. Lu mau nikah kok lemes gitu? Kenapa sih? Hah? Ya lo tau lah alasannya kenapa. Oke sekarang gini deh. Lu ceritain sama gue. Kenapa Manis meninggal? Apa dia sakit? Terus kenapa juga sekarang si Zara bisa masuk ke kehidupan lo? Ceritanya panjang, Tik. Manis meninggal karena Serius loh? Manis meninggal setragis itu? iya. Hulala! Ternyata ini kamar pengantinnya Zara cewek gatal itu. Mewah bengkes ini. Sekarang saatnya Eka mencari gaun yang mau dipakai besok. Tapi di mana ya? Aha, lemari. Tuh kan. Ini dia nih gaunnya. Aduh, gaun. Bagus banget sih lu. Tapi sayang gaun. Yang pakai lu nggak sebagus lu gaun. Aduh. Cobain ah. Saatnya. Sorry ya gaun. Ini semua demi Manis. Kenapa sih gaun pernikahan aku bisa robek kayak begini? Ini pasti ada orang yang sengaja mau sabotase pernikahan aku sama Adnan. Aku harus temukan siapa orang itu. Sampai kapanpun, aku akan terus mencari orang yang berusaha menggagalkan pernikahan aku sama Adnan. Aku gak bisa diam aja. Kenapa lagi sih? Siapapun yang nyuruh kalian buat nakutin gue gak takut. Apapun yang terjadi, gue akan tetap menikah sama Adnan. Manis, lu kenapa sih gelisah banget kelihatannya? Tenang Manis, gaun pengantin Zara udah kerobek, kesobek. Terus dia gatot dong, gagal total nikah sama Adnan. Tapi semua itu nggak menjamin pernikahan Adnan Zara batal, Omai. Aku harus bikin Zara itu mengakui perbuatannya. Bahwa dia sudah membunuh aku. Nah, gimana kalau kita panggil Pak Aryan para hantu? Terus dia diincar deh, dibunuh, atau dibikin Gilda. Nah, kalau dia Gilda, gatot lagi deh nikah sama Adnan. Apa sih Gilda? Aduh Manis, gila. Omai kenapa sih manggil gue mulu? Aduh duduh, untung ada Papi. Manis minta bantuan. Capcus tolongin dong Papi. Bantuan apa Manis? Gini loh Om Papi. Bentar lagi Adnan sama Zara menikah. Aku pingin Zara mengakui perbuatannya bahwa dia telah membunuh aku. Ya udah, kamu serahin semuanya sama Papi.
Kamu tenang aja ya. Makasih Om Papi. Sama-sama cantik. Sebentar ya, Papi mau panggil Farhan. Apa tuh? Para hantu. Aduh, Papi. Datanglah. Farhan. Berisik. Aduh Pak RT, ngapain sih manggil kita? Kita ini lagi nonton Antv Pak RT. Gue ini ada job buat kalian semua. Apa itu Pak RT? Tugas lu adalah nakutin si Zara sampai gila. Dan sampai dia ngaku bahwa dia yang membunuh si Manis. Si Pak RT, kalau nakutin itu kerjaannya gender, ijo, dan putih. Siap, 86 Pak RT. 87 Pak RT. 88 Pak RT. Pokoknya pasti bisa berhasil. Oke, sekarang Papi mau nyusul mereka. Tuh kan manis, senyum. Boleh juga nyalin lu ya. Gila tuh cewek. Gede juga nyalinya. Mending gue ke Siman saja dulu ya. Om Papi, gimana? Om Papi berhasil? Aduh Manis, nggak berhasil. Malah tuh cewek nantangin. Dia tetap mau nikah sama si Adnan. Dasar lu ya, Jara. Manis, kamu yang sabar ya sayang. Enggak, aku nggak bisa sabar. Jadi pemimpin yang baik dan benar kayak gue gini dong, ya kan? Diam-diam belusukan. Mau tahu masalah apa yang terjadi sama rakyat gue. Nah, ya tapi ya jangan awal doang, kalau bisa sih seterusnya, ya kan? Biar rakyat gue tuh gemar ripah, repeh, rapi, aman, makmur, sentosa. Nah, walaupun rakyat gue hantu. Siapa lagi nih? Datang aja pakai blower. Curiga nih. Hai bebek, gantengku, cintaku, handsomeku, I miss you. Lu apaan sih? Datang dadakan kayak gitu. Heboh, pakai blower lagi. Ini apa lagi coba nih? Kok pada ngos-ngosan sih? Lah itu Pak RT. Lah itu. Lah itu apa? Lah itu loh Pak RT. Ada anu digali. Alah, ada. Maksud gender. Ada makam pada digali Pak RT. Maksud tuh untuk buat pesugihan? Bukan Pak RT, bukan pesugihan. Tapi mau dibikin perumahan. Lah itu Pak RT maksudnya. Mana dong? Wah, nggak bener nih. Ya udah antar gue ke sana deh. Sudah. Apa karena ayang Oji yang ganteng, kok aku ditinggal? Tapi enggak apa-apa, saya ini enggak pernah patah semangat. Saya akan susul sampian. Jangan sampai sampian ini kecantol sama perempuan lain. Udah berapa banyak lo kuburan yang lo gali? Udah banyak bos. Udah kerjain. Biar cepet kelar. Jangan lama-lama, ya. Itu Pak RT. Lah itu bener. Itu loh, makamnya mau digusur. Ya ampun Pak RT, mau dibikin perumahan terus kita di mana Pak RT? Lama-lama gender masa mau ngontrak di apartemen Pak RT? Nggak ada duitnya. Tempat tinggal lagi. Dasar manusia kelewat batas. Padahal kan masih banyak tempat lain yang untuk layak dibangun. Kenapa mesti kuburan ini? Ntar kok bangunan udah jadi, nah lo orang pada ngantuin, kita juga yang disalahin. Itu Pak RT.
Bo. Kalau begitu, kita ndak usah lama-lama. Langsung saja kita ambil tindakan. Lah bener nak. Nah itu. Stop. Kita nggak boleh gegabah. Nah, kita harus buat rencana. Jangan sembarangan. Maksudnya? Ngerti. Udah, lo jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Ya? Udah, sekarang. Perasaan gue jadi kagak enak ya. Kenapa ya? Iya bos. Iya. Saya juga merinding banget nih. Iya, jadi serem gini kenapa ya? Kenapa tiba-tiba ada angin ya? Iya bos. Lewat. Kenapa jadi kegirangan? Lupa deh. Udah kesana, kerjain mereka. Ada apa ya? Serem. Kenapa lo rusak rumah kita? Nggak tahu, cuma disuruh kan tadi udah bilang disuruh doang. Iya, suruh bodo amat yang nyuruh siapa? Sekarang kasih tahu gue, siapa yang nyuruh lu bongkar kuburan di sini? Nggak tahu, Jin. Saya cuma disuruh sama bos saya. Sama cuma gajian doang. Bukan. Saya bosnya bukan. Saya juga disuruh Jin. Ya, yang nyuruh saya. Siapa? Entar dulu belum selesai. Namanya Pak Baron Jin. Iya. Kebangetan bos lu ya. Sekarang di mana alamat bos lu? Jalan Kemuning nomor 13 Jin. Iya. Itu Pak. Tuh. Ada yang tahu nggak lu orang? Sayangku, gantengku, handsomku. Kalau alamat itu apal saya. Soalnya saya dulu mangkanya di situ. Masih musim godain orang, hah? Sekarang lu pergi kan dari sini? Semua pergi! Iya. Aduh, gua tabrak. Manis, aku harap kamu sekarang bahagia. Karena aku akan segera memenuhi permintaan kamu. Karena kebahagiaanku adalah kebahagiaanmu, sayang. Adnan, Zara itu pembunuh. Dia yang sudah membunuh aku. Dia wanita yang sangat licik. Aku tidak akan pernah rela kamu menikah dengan dia. Adnan, jangan menikah dengan Zahra, Adnan. Jangan. Jangan menikah dengan Zahra, Adnan. Jangan nikahi Zahra, Adnan. Bentar ya Mbak, aku ngambil sanggup dulu ya. Hari ini Adnan akan menjadi milikku selamanya. Meskipun gaun pengantin aku rusak, tapi itu gak akan mengurungkan niat aku untuk menikah dengan dia. Tapi aku harus mempengaruhi Adnan terus, biar pernikahan ini berjalan lancar tanpa keraguan dari dia. Halo Adnan, kamu udah siap? Ingat ya Adnan, kita menjalankan pernikahan ini untuk si Manis. Karena kita mau membebaskan dia dari lingkaran api. Iya Adnan.
Pasti kamu mau kan kalau Manis bisa hidup tenang di alam sana? Oke, Adnan. Kalau bukan karena Manis, aku nggak akan ngelakuin ini semua. Udah cantik. Loh, kok makeupnya udahan sih, Mbak? Ini kan belum mewah seperti yang tadi saya minta. Ya tapi Mbak udah cantik. Ya nggak bisa dong makeup saya begini aja. Tadi kan perjanjiannya warna eyeshadownya tuh lebih terang, lebih mewah. Kok jadi begini doang sih makeup saya? Tapi Mbak, ini kan sesuai sama permintaan Mbak. Iya, ya udah deh. Jangan-jangan Mbak ini jadi penata dia emang nggak becus kali ya. Udah sana deh, saya mendingan makeup sendiri. Ya udah, mendingan saya pergi. Marah lagi. Tenang Zara. Ntar kalau marah-marah kamu jadi jelek. Aduh. Ada apa Mbak? Itu, tadi di kaca saya lihat kayak ada setan. Setan? Mana? Nggak ada apa-apa kok. Salah ngeliat kali Mbak. Ya udah Mbak, kita keluar aja yuk, udah ditungguin tuh. Calon pengantin perempuannya kok belum datang juga? Kan saya mesti ke tempat lain. Maaf Pak, sebentar lagi calon istri saya akan datang. Aduh, kalau tahu begini sih mendingan saya ke tempat lain dulu tadi. Manis, capcus masuk. Mumpung Desa itu belum masuk, terus gantiin deh posisinya. Cus sayang. Aduh, Manis, ayo semangat. Kamu pasti bisa kok, masuk buruan. Kita berdua tidak akan bisa masuk ke masjid. Mungkin ini sudah menjadi takdir kita. Bahwa aku cuma bisa lihat Adnan dari sini. Manis, jangan menyerah sayang. Ayo semangat. Tuh, ayo. Manis ini gimana dose? Ayo buruan semangat. Tuh, ayo. Manis ini gimana dose? Ayo buruan semangat. Ini rokok ribet banget sih. Manis, lihat tuh cewek Cahara. Omai! Jangan Omai! Jangan! Emang endas. Rasain saya gatel, makanya jangan so oke. Kamu kenapa? Tadi mobil itu mau tabrak aku, Adnan. Mobil ini? Iya. Nggak ada sopirnya gitu? Tapi aku nggak mungkin salah. Tadi beneran mobil itu mau tabrak aku ke orang aku sampai jatuh. Kamu lihat sendiri kan kalau aku jatuh. Kamu nggak apa-apa kan? Adnan,
Pernikahan ini penuh dengan kebohongan. Ini bukan hari bahagia buat kamu, tapi ini bencana buat kamu. Mas, Mbak, nikahnya jadi kan? Oh, jadi Pak. Ini juga kita mau masuk kok. Adnan, please Adnan, jangan gandeng tuh cewek Jahara. Itu modus Adnan, modus. Ih. Bentar. Kayaknya kita tunda dulu deh pernikahan kita. Kenapa? Perasaan aku, pernikahan kita tuh banyak banget halangannya. Yes, manis, rencana kita berhasil. Adnan gak jadi kewong sama perempuan itu kan. Dasar cewek gatel. Rasain tuh. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyelamatkan Adnan dari wanita iblis itu. Tante, aduh lama banget sih Tante. Aduh apa sih, berisik banget. Ayo Tante cepetan, Tante ini bentar lagi nikahan Adnan udah mau mulai. Nanti kalau kita telat gagal lagi rencana kita. Ayo. Kita memang datang ke sana, memang mau menggagalkan pernikahan mereka. Ya kalau misalnya kita datang terlambat ya udah gagal dong. Gak bisa, lagi dari tadi lama banget. Siapa yang lama? Kamu tidur kayak kebo, dibangunin gak bisa. Ya udah, batal deh pergi. Ayo kok nyalahin aku sih? Udah mendingan sekarang kita pergi aja Tante. Enggak. Tante lagi bebenah, geser-geser lemari, geser-geser tempat tidur. Enggak. Udah. Wah, Tante tuh waras sama gak sih? Udah ayo cepetan. Aduh, tunggu. Enggak. Aku nggak mungkin menunda pernikahan ini. Apapun yang terjadi, pernikahan ini harus dilaksanakan. Jangan Adnan. Kita sebaiknya tetap melaksanakan pernikahan kita. Aku juga merasakan hal yang sama dengan kamu. Tapi kan dari awal kita mau melakukan semua ini untuk si Manis. Dan kita nggak bisa membiarkan si Manis kecewa. Karena dia akan terus tersiksa, Adnan. Kamu nggak mau hal itu terjadi kan? Saudara Adnan, saya nikahkan dan kawinkan kau dengan Zahra Fitria binti Usman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Adnan, jangan Adnan. Jangan Adnan. Jangan! Saya terima nikahnya. Zahra Fitria binti Usman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Jadi suami istri, Tante mereka udah jadi suami istri. Ini semua gara-gara Tante lama, tahu nggak? Udah, kamu tenang, sabar ya, sabar. Tante gimana mau sabar? Tante ini sama aja masa depan aku udah hancur. Tau nggak, mereka udah jadi suami istri berarti sama aja aku gak bakal bisa dapetin Adnan. Dan ini semua gara-gara Tante. Bulan. Manis, kamu yang sabar ya sayang. Manis, kamu yang sabar ya Manis. Harum sekali bunga-bunga ini. Adnan pasti suka. Akhirnya aku nikah juga sama Adnan. Kamar ini sudah penuh dengan bunga-bunga. Pasti
Adnan akan menganggap aku perempuan yang sangat romantis. Tuh, hujan lagi. Hujan-hujan begini, terus jadi pengantin baru. Ih, makin gregetan deh sama Adnan. Tuhan, kalau memang Adnan bukan jodohku, aku sudah ikhlas. Tapi aku gak rela kalau dia harus menikah dengan seorang wanita yang udah membunuh aku. Maafkan aku, Adnan. Aku tidak bisa membatalkan pernikahan itu. Pernikahan itu adalah pernikahan kebohongan. Adnan, sekarang kan lagi hujan. Pasti bakal jadi romantis banget. Kita bobo yuk.